Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Ahmad Aryawan dari kelas 11 MIPA 6, absen nomor 2. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf pusat dan otak. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur seluruh kegiatan tubuh manusia. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu otak. Otak adalah pusat koordinasi utama. Di dalam otak, semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Otak dilindungi oleh selaput otak yang disebut meninges. Apa itu meninges? Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Durameter, merupakan selaput yang kuat dan bersatu dengan tengkorak. 2. Arachnoid, merupakan selaput yang di dalamnya terdapat cairan cerebrospinalis atau semacam cairan limfa. Arachnoid berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. 3. Diameter, lapisan ini berfungsi untuk memberi oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Lapisan ini penuh dengan pembuluh darah dan sangat dekat dengan permukaan otak. Ini ada bagian-bagian dari otak. Kepala maksud saya, maaf. Jadi ada kulit, ada periosteum, ada tulang, duramater, arachnoid, dan pia mater. Nah, ini ada bagian-bagian otak. Otak ada terbagi ke 3 golongan: otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan dibagi lagi menjadi ada otak besar, hipotalamus, dan talamus. Dan otak belakang menjadi otak kecil, jembatan Faroli, sumsum lanjutan. Nah, ini bagian-bagian otak. Yang warna pink adalah otak depan, yang merah otak tengah, yang hijau otak belakang. Otak depan. Otak depan tersusun atas beberapa bagian, yaitu otak besar cerebrum, talamus, dan hipotalamus. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Lalu otak besar cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi mengumpulkan informasi yang dikirim oleh saraf sensorik. Selanjutnya, otak besar mengolah dan memberikan tanggapan atau respon terhadap informasi tersebut. Karena jenis informasi yang dikirim berbeda-beda, maka otak tersebut dibagi menjadi 4 lobus. Itu ada occipitalis, bagian belakang sebagai pusat penglihatan, temporalis, bagian samping sebagai pusat pendengaran, parientalis, bagian tengah sebagai pusat kerja kulit dan otot, dan frontalis, bagian depan sebagai pusat perkembangan kecerdasan. Nah, ini ada lobus otak besar. Itu ada frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, dan cerebellum. 2. Hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengontrol homeostatis tubuh. Misal, suhu tubuh, rasa ngantuk, rasa lapar, kesadaran, dan emosi. Selain itu, fungsinya juga mengontrol kerja kelenjar pituitari, sehingga sistem saraf dan hormon bisa bekerja sama. 3. Talamus. Talamus berfungsi menerima rangsang dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot, serta berfungsi mengontrol gerakan dan posisi tubuh. 12. Otak belakang terdiri dari 3 bagian: otak kecil, cerebellum, jembatan Farol,
pons faroli, dan sumsum lanjutan, medula oblongata. 13. Otak kecil. Otak kecil atau cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot, keseimbangan gerak otot. Kerusakan pada bagian ini menyebabkan gerak otot tidak terkoordinasi lagi. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak kecil juga berfungsi mengkoordinasikan gerakan yang halus dan luas. 14. Jembatan farol, pons faroli. Jembatan farol merupakan bagian dari batang otak berupa gembungan yang terletak di atas medula oblongata. Fungsinya sebagai jembatan saraf yang menghubungkan dua belahan otak kecil, otak depan, cerebellum, dengan otak belakang, cerebellum, dan otak depan dengan sumsum tulang belakang. Organ ini memiliki fungsi sebagai pusat pengatur pernafasan. 16. Sumsum tulang belakang, medula spinalis. Sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan sistem saraf pusat dari otak dan melengkung. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meninges. Di antara lapisan dalam dan lapisan tengah terdapat cairan cerebrospinal. Sumsum tulang belakang merupakan lintasan komunikasi dalam sistem saraf. Sumsum menerima informasi yang dibawa oleh neuron sensorik dari tubuh dan mengirimnya ke otak. Selanjutnya, melalui neuron motorik, sumsum menerima informasi dari otak dan mengirimnya ke tubuh. Selain itu, sumsum juga berfungsi melakukan respon otomatis atau gerak refleks. Ya, ini yang 17 ada bagian-bagian sumsum tulang belakang. Ini ada saraf spinal, bagian dalam, kanal pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron motorik, sayap ventral, badan sel neuron motorik. Mungkin sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.